Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi sangat penting terkait aturan penempatan terbaru khusus pelamar prioritas P3K Guru 2022 untuk kategori ini. Ada perhitungan nilai seleksi tahun 2021 dan tentunya juga ada pertimbangan usia pelamar, bagaimana file yang di-share di live streaming Kemenpan RB beberapa hari yang lalu. Nah, di sini kami akan mempertegas terkait adanya aturan untuk penempatan terbaru Bapak Ibu ya. Ada aturan terbaru yang mana membahas terkait penempatan ya, khususnya untuk pelamar prioritas kategori ini. Baik Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, informasinya seperti ini, ada kesalahan sedikit ya. Di sini dikatakan bahwasanya ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 yang mana ditempatkan nantinya di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Jadi untuk 193.000 ini secara tes kognitif itu sudah aman, tidak perlu lagi mengikuti tes Bapak Ibu ya, alias lolos tanpa tes. Nah, nantinya individu ini dalam hal ini 193.000 itu nantinya akan ditempatkan di tugas masing-masing Bapak Ibu ya, artinya di sekolah induk masing-masing apabila kebutuhan masih tersedia. Seperti itu ya. Dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka nantinya akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi pertama kali nantinya ke 193.000 guru ini akan ditempatkan di sekolah induk masing-masing, dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi hampir pasti ya, atau kita katakan saja 100%, 193.000 guru honorer yang lolos passing grade itu dipastikan lolos Bapak Ibu ya, lolos seleksi ASN P3K 2022 tanpa tes. Luar biasa ya. Sisa nantinya formasi atau kuota apakah mencukupi untuk menampung semua 193.000 guru yang telah lolos passing grade di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini terkait dengan aturan penempatan terbaru. Memang ada Bapak Ibu ya, di sini dibahas untuk prioritas penempatan ya. Saya garis bawahi dulu, ini khusus untuk Bapak Ibu ya, untuk P1 ya. Jadi admin garis bawahi dulu untuk P1. Jadi admin garis bawahi untuk P1 atau prioritas pertama. Nah, jadi memang untuk aturan penempatan untuk prioritas pertama atau yang 193.000 guru lolos passing grade, sebenarnya memang ada aturan terbaru Bapak Ibu ya. Ini belum pernah kita bahas. Ini adalah aturan terbaru terkait penempatan. Nah, jadi nantinya untuk penempatan guru yang sudah lolos passing grade itu prioritasnya berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi diurut Bapak Ibu ya, seperti kalau kita berbaris, yang pertama dulu masuk, baru yang kedua masuk, baru yang ketiga masuk. Seperti halnya juga ini, ada namanya urutan kategori pelamar. Jadi untuk guru yang lolos passing grade itu ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah THK 2, kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir adalah honorer swasta. Nantinya seperti ini akan diurut berdasarkan kategori pelamar. Yang didahulukan tentunya adalah THK 2 yang pertama. Setelah THK 2 berurutan lagi maju honorer negeri, kemudian penempatan untuk lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Jadi yang paling pertama berdasarkan urutan kategori pelamar tentunya adalah
THK2 Bapak Ibu ya. THK2 ini adalah guru yang sudah lama mengabdi dan terdata di database BKN dan terdata juga di aplikasi Dapodik Dasmen. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, aturan terbaru untuk penempatan kategori prioritas ini. Bahwasanya akan ada urutan kategori mulai dari THK2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, honorer swasta. Jadi nantinya itu akan diurut berdasarkan ketersediaan kuota formasi. Nah, kemudian aturan penempatan yang kedua ini terkait dengan nilai Bapak Ibu ya. Jadi selain berdasarkan urutan kategori, ternyata ada aturan baru lagi. Bahwasanya di sini dikatakan pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi selain pengurutan atau perankingan kategori berdasarkan urutan kategori, nantinya akan ada urutan per masing-masing kategori itu berdasarkan nilai Bapak Ibu ya. Nah, kasus ini untuk opsi yang kedua ini terkait aturan baru ini itu akan melihat nilai tertinggi dari nilai kompetensi teknis, manajerial sosiokultural, wawancara, dan tentunya ada pertimbangan usia Bapak Ibu ya. Jadi akumulasi nilainya di sini di tahun 2021 baik itu tahap 1 maupun tahap kedua. Contoh misalkan apa arti dari masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai. Misalkan ini bisa dijadikan asumsi bahwasanya misalkan formasi 1 kuota 3, sedangkan ketiga kategori ini adalah guru THK2. Maka secara otomatis kalau diurut berdasarkan kategori itu tidak mungkin Bapak Ibu ya, karena kategorinya sama, yaitu honorer kategori 2. Jadi kita pakai opsi yang kedua, yaitu diurut berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi nilai yang tertinggi di antara ketiga ini itulah yang pertama mengisi kuota formasi. Nah, karena berdasarkan urutan berdasarkan nilai, sedangkan yang dua ini karena formasi sudah terpenuhi semua, maka tetap dinyatakan lulus Bapak Ibu ya. Cuman harus segera mencari sekolah lain. Nah, mencari sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya, atau nantinya Pemda akan menyediakan di sekolah induk masing-masing. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Selain urutan kategori, aturan penempatan yang kedua itu adalah urutan berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil seleksi P3K tahap 1-2 di tahun 2021. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi urutan kategori dan berdasarkan nilai. Nah, seperti itu. Kemudian di sini gambar bagannya Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan prioritas 1 itu berdasarkan kategori pelamar. Nah, jadi nilai pada saat lulus passing grade. Jadi yang dilihat itu nilai teknis, manajer sosiokultural, wawancara usia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, antara THK2 dengan honorer negeri itu tidak bisa penempatannya itu berdasarkan nilai. Karena kenapa? Karena untuk level kategorinya yang berada di urutan pertama adalah THK2, bukan berdasarkan nilai. Beda kalau misalkan sama kategorinya, misalkan THK2 dengan THK2, guru honorer negeri dengan guru honorer negeri, lulusan PPG dengan lulusan PPG, guru honorer swasta dengan guru honorer swasta. Makanya nantinya kalau seperti itu kejadiannya akan diurut berdasarkan nilai tertinggi dari nilai hasil seleksi tahap 1-2 di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Diperhatikan saja dulu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, misalkan ada dua sekolah Bapak Ibu ya. Ada dua sekolah. Di sini sekolah A, di sini sekolah B. Sekolah A ini ternyata ada 4 pelamarnya Bapak Ibu ya. Ada 4 guru induk ya. Sedangkan formasi yang disediakan itu cuma 2 Bapak Ibu ya. Nah, cuma 2. Nah, kalau kita lihat perhatikan dari segi kategori, keempat guru ini adalah sama-sama prioritas 1. Tetapi tentunya berbeda kategori. Pak Basruddin dengan Pak Mariadi itu adalah guru THK2. Sedangkan Pak Amir Khan dengan Pak Salman itu salah satunya guru negeri yang terdata di Dapodik dan guru swasta. Kalau kita perhatikan urutan kategori, maka yang akan menempati formasi terlebih dahulu adalah Pak Basruddin dengan Pak Mariadi, karena sama-sama THK2, itu yang di urutan pertama. Karena formasi sudah habis di sini, maka Pak Amir Khan dengan Pak Salman itu bisa melamar di SDB.
Nah, kebetulan kuota di SDB itu ada 3, jadi sudah menghandle guru induknya sendiri, dan Pak Amir Khan dan Pak Salman bisa mengisi formasi di SDB karena masih tersedia 2 formasi. Nah, seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Kalau sama kategori itu di ranking berdasarkan nilai. Kalau berbeda kategori tidak di ranking berdasarkan, tidak diurut berdasarkan nilai. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham, dan yang belum paham atau kurang sependapat, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.